Forum Purnawirawan Prajurit TNI buka suara soal kelanjutan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengaku sudah menyurati DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permintaan itu sudah tertanggal dalam surat pada 26 Mei yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Terdapat 4 purnawirawan yang menandatangani, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin 2 Juni lalu. Ia menegaskan pihaknya meminta agar MPR dan DPR segera memproses pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga siap menghadiri rapat dengar pendapat umum jika DPR memanggil mereka. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut dan telah diteruskan ke pimpinan DPR RI. Indra menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Dalam surat yang dikirimkan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menerangkan bahwa usulan pemakzulan terhadap Gibran memiliki dasar konstitusional yang kuat. Mereka merujuk pada pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR nomor 11 tahun 1998, serta sejumlah ketentuan dalam UU tentang MK dan kekuatan kehakiman. Lewat surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyatakan bahwa Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum. Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika. Terlebih, pengalaman 2 tahun menjabat Wali Kota Solo dan latar belakang pendidikan Gibran juga diragukan. Purnawirawan TNI juga menyinggung kontroversi akun media sosial Fufu Fafa yang sempat marak diperbincangkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengangkat kembali dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang diduga melibatkan Gibran dan adiknya Kaisang Pangarep. Atas dasar itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku. PDI Perjuangan hingga Partai Nasdem telah memberikan respon terkait langkah Forum Purnawirawan TNI yang mengirim surat kepada MPR dan DPR untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permintaan itu sudah tertanggal pada 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo Pareira mengapresiasi Forum Purnawirawan TNI yang mengirim surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran ke MPR dan DPR. Ia menilai langkah Purnawirawan TNI patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa. Andreas mengatakan surat pemakzulan Gibran itu akan dibacakan di rapat paripurna DPR sebagaimana prosedurnya sesuai dengan pasal 7A UUD 1945. Untuk pengambilan keputusannya, kata Andreas, apabila rapat paripurna itu dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir, maka tahapan pemakzulan sesuai pasal 7A UUD 1945 bisa dimulai. Setelah itu, DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak. Namun, jika di tahap awal rapat paripurna itu suratnya tidak disetujui, pemakzulan Gibran tidak akan dilanjutkan. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Nasdem DPR Ahmad Saroni menekankan bahwa proses untuk memakzulkan Gibran tidak semudah yang dibayangkan oleh sejumlah pihak.
Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu menyebut akan ada proses panjang yang harus dilalui untuk menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Gibran. Adapun pihak yang mendesak DPR untuk memakzulkan Gibran adalah Forum Purnawirawan TNI. Mereka telah melayangkan surat tuntutan kepada DPR, MPR, dan sudah diterimanya. Saroni mengatakan Forum Purnawirawan TNI atau pihak manapun boleh saja mengirim surat tuntutan kepada DPR. Akan tetapi dia mengingatkan bahwa Sekjen DPR juga akan memilah untuk memprioritaskan mana surat yang bakal didahulukan. Ketua Badan Pengkajian MPR RI Andreas Hugo Pareira menanggapi surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI. Menurut Andreas, surat itu merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral para purnawirawan terhadap bangsa. Ia menyebut surat tersebut akan diproses sesuai prosedur konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan langsung oleh Andreas kepada wartawan pada Rabu 4 Juni 2025. Menurutnya surat itu akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR dan keputusan diambil dengan mekanisme quorum. Jika dihadiri dan disetujui oleh 2 atau 3 anggota DPR yang hadir, maka proses pemakzulan akan dimulai. DPR kemudian akan mengirimkan surat tersebut beserta pertimbangan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, MK akan memeriksa dan memutuskan apakah terjadi pelanggaran berat oleh Wakil Presiden Gibran. Namun jika syarat quorum dan persetujuan awal tidak terpenuhi, maka proses pemakzulan tidak bisa dilanjutkan. Lantas, Andreas menegaskan bahwa semua harus berjalan sesuai prosedur konstitusi, bukan tekanan politik. Ia pun mengapresiasi partisipasi publik yang tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi. Ini adalah 4 jenderal purnawirawan yang menandatangani surat dorongan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 4 jenderal yang menandatangani surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka ini telah dikirim begitu ya suratnya kepada DPR dan MPR dengan dorongan pemakzulan tersebut bernomor 003 garis FPP TNI garis V garis 2025. Dan seperti diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satria membenarkan surat tersebut telah dikirim ke MPR dan juga DPR. Dan surat itu ditantangani oleh 4 purnawirawan, yakni antara lain Jenderal TNI Fahrul Rozi, Marsikal TNI Hanafi Asnan, kemudian Jenderal TNI Tiasno Sudarto, dan juga Laksamana TNI Slamet Subianto. Yang cukup menarik Tribuners yang sebelumnya juga cukup getol begitu ya, ini ikut mengajukan upaya pemakzulan Gibran, yakni Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, yang ternyata tidak ikut menandatangani dari surat yang dikirim ke DPR dan MPR. Yang menariknya, Tri Sutrisno malah kemarin muncul bertemu dengan Gibran secara langsung ya dalam upacara Hari Pancasila yang digelar di Jakarta. Dalam momen itu, tampak Tri Sutrisno hadir bersama Megawati dan secara langsung bertemu dengan Gibran dan juga Prabowo. Ternyata Tri Sutrisno tidak ikut begitu ya. Di awal memang Sutrisno ini salah satu yang sosok yang ikut mengusulkan untuk pemakzulan Gibran, dan akhirnya setelah benar-benar bergulir dan suratnya dikirim ke DPR dan MPR, ternyata beliau tidak ikut menandatangani dari surat yang diajukan oleh para purnawirawan dari TNI. Ada 4 jenderal TNI yang menandatangani surat pengajuan atau usulan dari pemakzulan Gibran. Salah satu sosok yang juga menjadi sorotan yakni Tiasno Sudarto. Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat pemakzulan Gibran ini ternyata merupakan mantan KSAD Tribuners. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, menandatangani surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan Gibran dicopot dari posisi Wapres kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
Dalam surat usulan pemakzulan Gibran ini ada 4 jenderal purnawirawan TNI yang turut menandatanganinya, yakni Menteri Agama atau Menak periode 2019-2020 dan Wakil Panglima TNI periode 1999 hingga 2000, yakni Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi. Kemudian ada KSAD periode 1999 hingga 2000, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Kemudian KSAL periode 2005 hingga 2007, yakni Laksamana TNI Slamet Subianto. Dan juga KSAU periode 1998 hingga 2002, yakni Marsikal TNI Hanafi Asnan. Jadi ada KSAU, ada KSAL, dan juga ada KSAD. Nah, ini kita akan mengulas begitu ya sosok KSAD dari Purnawirawan Tiasno Sudarto ini, Tribuners. Dan Tiasno Sudarto dan kawan-kawan ini meminta DPR dan juga MPR untuk segera memproses pemakzulan terhadap Gibran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sosok Tiasno Sudarto adalah tokoh militer tanah air yang pernah mengemban jabatan sebagai KSAD pada periode 1999 hingga tahun 2000. Jenderal Bintang 4 ini resmi pensiun sebagai perwira tinggi TNI pada tahun 2004 lalu, Tribuners. Dalam karirnya di TNI, Tiasno telah malang melintang menduduki sejumlah jabatan strategis. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Danton 5 Jaya, kemudian juga terakhir ini juga sempat menduduki Wadan Yonif 201 Jaya Yuda dan juga Kasih 5 Brigif atau Jaya Yuda. Dan karir Tiasno makin moncer setelah ia didapuk menjadi Arsena Kasat pada tahun 1996. Pada 1998, Tiasno Sudarto diangkat sebagai Pangdam 4 Diponegoro. 1 tahun kemudian, ia dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kabis TNI. Tak berselang lama, Tiasno Sudarto diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai KSAD pada 1999 hingga tahun 2000 pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tiasno sendiri merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1970. Dan kini setelah ia menjadi pensiunan begitu ya, atau sudah purna jabatan, ia tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI dan kini mengusulkan untuk pemakzulan Gibran. Ini masih soal perkara polemik dari adanya pengajuan begitu ya, usulan atas pemakzulan terhadap Gibran, di mana ini ada salah satu sosok yang menjadi sorotan, yakni Fahrul Razi, yang dulunya merupakan asisten Jokowi. Dan kini malah getol menyuarakan soal pencopotan Gibran. Sosok Fahrul Razi, mantan anak buah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang kini mendesak proses pemakzulan atau impeachment dari Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden ini semakin menjadi sorotan. Fahrul Razi sempat menjabat sebagai Menteri Agama era Jokowi pada periode 2019 hingga 2024. Ia menjadi orang tertua yang pernah dilantik sebagai menteri di Indonesia. Saat dilantik sebagai Menteri Agama, Fahrul Razi ini berusia 72 tahun, Tribuners, dan namun Fahrul Razi ini dicopot Jokowi dari jabatannya setelah 14 bulan memimpin Kementerian Agama. Ia digantikan oleh Yakut Khalil Qomas yang dilantik pada 23 Desember 2020 hingga periode kepemimpinan Jokowi selesai. Kini Tribuners, Fahrul Razi yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mendesak agar proses pemakzulan Gibran ini dapat dipercepat. Forum itu bahkan sudah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran itu tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga Ketua DPR Puan Maharani. Ada 4 purnawirawan TNI yang mendatangi surat itu, yakni yang pertama ada Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, kemudian Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, kemudian Jenderal TNI Tiasno Sudarto, dan juga Laksamana TNI Slamet Subianto.
Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDIP yakni Bambang Wuryanto mengomentari soal surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, MPR akan menggelar rapat pimpinan. Rapim MPR itu digelar jika ada surat masuk dan dianggap penting untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan. Pernyataan itu disampaikan Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 Juni 2025. Adapun saat ini Bambang Pacul menekankan hingga kini belum ada kabar akan adanya rapim untuk menindaklanjuti surat tersebut. Pihaknya juga belum memastikan apakah surat itu sudah sampai ke meja pimpinan MPR atau belum. Politikus PDIP tersebut hanya mengatakan jadwal rapim untuk membahas tindak lanjut surat itu menjadi kewenangan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Gibran ke pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI. Hal itu dilakukan agar tuntutan pemakzulan Wapres Gibran segera diproses. Surat bertanggal 26 Mei 2025 tersebut ditandatangani 4 Purnawirawan Jenderal TNI. Di antaranya Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membeberkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan, yakni menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai Wapres yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR dan MPR meminta segera memproses pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Surat pemakzulan Gibran akan dibacakan dalam rapat paripurna. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR dari fraksi PDIP, Andreas Hugo, yang mengatakan surat Forum Purnawirawan TNI meminta pemakzulan Gibran akan dibacakan dalam rapat paripurna. Jika rapat itu dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut disetujui 2/3 peserta rapat, maka proses pemakzulan bisa dimulai. Hal itu pun sudah sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Namun jika rapat paripurna tidak dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut tidak disetujui 2/3 peserta rapat, maka proses pemakzulan tidak dimulai. Sementara saat ini DPR sedang menjalani masa reses sejak 28 Mei hingga 23 Juni 2025 mendatang. Diketahui Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menyurati DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan Gibran. Permintaan tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi menjadi salah satu yang ikut menandatangani pemakzulan tersebut. Lantas inilah sosok Fahrul Razi. Dikutip dari Kompas.com, Fahrul Razi merupakan Menteri Agama di era Joko Widodo. Pria kelahiran 26 Juli 1947 ini menempati berbagai posisi strategis di tubuh TNI, di antaranya Kepala Staf Umum TNI, Sekjen Dephankam, dan Wakil Panglima TNI. Ia juga dikenal sebagai pendiri Bravo 5, yakni kelompok relawan pendukung Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Setelah mengakhiri masa tugasnya di TNI, Fahrul Razi dipercaya mengisi sejumlah posisi penting di sektor sipil dan korporasi. Diketahui sebelumnya, surat pemakzulan ini ditandatangani 4 Jenderal Purnawirawan. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Surat ini dikirim ke DPR dan MPR pada Senin 2 Juni, namun tidak ada nama Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno dalam daftar perwakilan Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut.
Forum Purnawirawan TNI mendesak MPR dan DPR segera memproses pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo turut mengomentari desakan pemakzulan itu. Ia menyebut proses pemakzulan Gibran tidaklah mudah. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Ganjar pada Rabu 4 Juni. Menurut Ganjar, pemakzulan Gibran tidak mudah lantaran mempertimbangkan kerjasama politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Gibran. Lantas Ganjar mempertanyakan apakah surat pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menunjukkan kesalahan dan pelanggaran sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Ganjar berpendapat Forum Purnawirawan TNI baru sekedar memberi pernyataan desakan pemakzulan Gibran, namun mereka tidak ikut melampirkan bukti. Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan posisi PDIP dalam tuntutan pemakzulan Gibran. Menurutnya, PDIP taat dan mengikuti konstitusi. Di satu sisi, DPR telah menerima surat pemakzulan tersebut, bahkan surat Forum Purnawirawan TNI meminta pemakzulan Gibran akan dibacakan dalam rapat paripurna. Beredar isu yang menarasikan Ketum PDIP mengabaikan Wapres Gibran Raka Buming Raka, adapun momen itu disebut saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni. Menanggapi isu tersebut, pihak Istana buka suara. Dikutip dari Kompas.com, pihak Istana menduga isu tersebut hanya gosip belaka. Hal itu disampaikan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasfi pada Selasa 3 Juni. Hasan Nasfi pun mengklaim tidak ingin bergosip mengenai hal tersebut. Di satu sisi, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani justru menyebut pertemuan para tokoh penting di Hari Lahir Pancasila merupakan momen yang mengharukan. Terlebih saat Megawati dan Gibran saling berbincang serta bercanda. Muzani menceritakan saat Megawati duduk berhadapan dengan Gibran saat berada di holding room. Menurut Muzani, momen kebersamaan ini merupakan gambaran bagus untuk pemimpin bangsa yang duduk satu meja. Mereka saling bercanda, bersilaturahmi, dan mengobrol bersama. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespon soal surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Ia pun mengaku belum membaca surat pemakzulan Wakil Presiden yang dilayangkan ke DPR. Bahkan Dasko mengklaim surat tersebut masih berada di tangan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan langsung oleh Dasko di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 4 Juni 2025. Dasko mengaku datang ke DPR untuk menandatangani sejumlah surat dan sempat menanyakan soal surat dari Forum Purnawirawan TNI. Namun surat tersebut belum ia pegang dan dibaca. Pasalnya Sekretaris Jenderal DPR saat itu juga sedang tidak berada di gedung parlemen. Oleh karena itu, Dasko menegaskan dirinya belum bisa memberikan respon mendalam terkait surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat ke DPR dan MPR. Adapun isi surat itu untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI buka suara soal kelanjutan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengaku sudah menyurati DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Permintaan itu sudah tertanggal dalam surat pada 26 Mei yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Terdapat 4 purnawirawan yang menandatangani, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin 2 Juni lalu. Ia menegaskan pihaknya meminta agar MPR dan DPR segera memproses pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga siap menghadiri rapat dengar pendapat umum jika DPR memanggil mereka.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut dan telah diteruskan ke pimpinan DPR RI. Indra menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Dalam surat yang dikirimkan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menerangkan bahwa usulan pemakzulan terhadap Gibran memiliki dasar konstitusional yang kuat. Mereka merujuk pada pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR nomor 11 tahun 1998, serta sejumlah ketentuan dalam UU tentang MK dan kekuatan kehakiman. Lewat surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyatakan bahwa Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum. Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai wakil presiden dari sisi kepatutan dan etika. Terlebih, pengalaman 2 tahun menjabat wali kota Solo dan latar belakang pendidikan Gibran juga diragukan. Purnawirawan TNI juga menyinggung kontroversi akun media sosial Fufu Fafa yang sempat marak diperbincangkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengangkat kembali dugaan praktik korupsi, dan nepotisme atau KKN yang diduga melibatkan Gibran dan adiknya Kaisang Pangarep. Atas dasar itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku. PDI Perjuangan hingga Partai Nasdem telah memberikan respon terkait langkah Forum Purnawirawan TNI yang mengirim surat kepada MPR dan DPR untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permintaan itu sudah tertanggal pada 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo Pareira mengapresiasi Forum Purnawirawan TNI yang mengirim surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran ke MPR dan DPR. Ia menilai langkah Purnawirawan TNI patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa. Andreas mengatakan surat pemakzulan Gibran itu akan dibacakan di rapat paripurna DPR sebagaimana prosedurnya sesuai dengan pasal 7A UUD 1945. Untuk pengambilan keputusannya, kata Andreas, apabila rapat paripurna itu dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir, maka tahapan pemakzulan sesuai pasal 7A UUD 1945 bisa dimulai. Setelah itu, DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak. Namun, jika di tahap awal rapat paripurna itu suratnya tidak disetujui, pemakzulan Gibran tidak akan dilanjutkan. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Nasdem DPR Ahmad Saroni menekankan bahwa proses untuk memakzulkan Gibran tidak semudah yang dibayangkan oleh sejumlah pihak. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu menyebut akan ada proses panjang yang harus dilalui untuk menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Gibran. Adapun pihak yang mendesak DPR untuk memakzulkan Gibran adalah Forum Purnawirawan TNI. Mereka telah melayangkan surat tuntutan kepada DPR, MPR, dan sudah diterimanya. Saroni mengatakan Forum Purnawirawan TNI atau pihak manapun boleh saja mengirim surat tuntutan kepada DPR. Akan tetapi dia mengingatkan bahwa Sekjen DPR juga akan memilah untuk memprioritaskan mana surat yang bakal didahulukan. Ketua Badan Pengkajian MPR RI Andreas Hugo Pareira menanggapi surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI. Menurut Andreas, surat itu merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral para purnawirawan terhadap bangsa. Yang menyebut surat tersebut akan diproses sesuai prosedur konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan langsung oleh Andreas kepada wartawan pada Rabu 4 Juni 2025.
Menurutnya surat itu akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR dan keputusan diambil dengan mekanisme quorum. Jika dihadiri dan disetujui oleh 2 atau 3 anggota DPR yang hadir, maka proses pemakzulan akan dimulai. DPR kemudian akan mengirimkan surat tersebut beserta pertimbangan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, MK akan memeriksa dan memutuskan apakah terjadi pelanggaran berat oleh Wakil Presiden Gibran. Namun jika syarat quorum dan persetujuan awal tidak terpenuhi, maka proses pemakzulan tidak bisa dilanjutkan. Lantas Andreas menegaskan bahwa semua harus berjalan sesuai prosedur konstitusi, bukan tekanan politik. Ia pun mengapresiasi partisipasi publik yang tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi. Ini adalah 4 jenderal purnawirawan yang menandatangani surat dorongan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 4 jenderal yang menandatangani surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka ini telah dikirim begitu ya suratnya kepada DPR dan MPR dengan dorongan pemakzulan tersebut bernomor 003-FPP-TNI-V-2025. Dan seperti diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satria membenarkan surat tersebut telah dikirim ke MPR dan juga DPR. Dan surat itu ditandatangani oleh 4 purnawirawan, yakni antara lain Jenderal TNI Fahrul Rozi, Marsikal TNI Hanafi Asnan, kemudian Jenderal TNI Tiasno Sudarto, dan juga Laksamana TNI Slamet Subianto. Yang cukup menarik Tribuners yang sebelumnya juga cukup getol begitu ya, ini ikut mengajukan upaya pemakzulan Gibran, yakni Jenderal Purnawirawan TNI Trisutrisno, yang ternyata tidak ikut menandatangani dari surat yang dikirim ke DPR dan MPR. Yang menariknya, Trisutrisno malah kemarin muncul bertemu dengan Gibran secara langsung ya dalam upacara Hari Pancasila yang digelar di Jakarta. Dalam momen itu, tampak Trisutrisno hadir bersama Megawati dan secara langsung bertemu dengan Gibran dan juga Prabowo. Ternyata Trisutrisno tidak ikut begitu ya. Di awal memang Sutrisno ini salah satu yang sosok yang ikut mengusulkan untuk pemakzulan Gibran, dan akhirnya setelah benar-benar bergulir dan suratnya dikirim ke DPR dan MPR, ternyata beliau tidak ikut menandatangani dari surat yang diajukan oleh para purnawirawan dari TNI. Ada 4 jenderal TNI yang menandatangani surat pengajuan atau usulan dari pemakzulan Gibran. Salah satu sosok yang juga menjadi sorotan yakni Tiasno Sudarto. Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat pemakzulan Gibran ini ternyata merupakan mantan KSAD Tribuners. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, menandatangani surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan Gibran dicopot dari posisi Wapres kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dalam surat usulan pemakzulan Gibran ini ada 4 jenderal purnawirawan TNI yang turut menandatanganinya, yakni Menteri Agama atau Menak periode 2019-2020 dan Wakil Panglima TNI periode 1999 hingga 2000, yakni Jenderal Purnawirawan Fahrul Rozi. Kemudian ada KSAD periode 1999 hingga 2000, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Kemudian KSAL periode 2005 hingga 2007, yakni Laksamana TNI Slamet Subianto, dan juga KSAU periode 1998 hingga 2002, yakni Marsikal TNI Hanafi Asnan. Jadi ada KSAU, ada KSAL, dan juga ada KSAD. Nah, ini kita akan mengulas begitu ya sosok KSAD dari Purnawirawan Tiasno Sudarto ini, Tribuners. Dan Tiasno Sudarto dan kawan-kawan ini meminta DPR dan juga MPR untuk segera memproses pemakzulan terhadap Gibran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sosok Tiasno Sudarto adalah tokoh militer tanah air yang pernah mengemban jabatan sebagai KSAD pada periode 1999 hingga tahun 2000. Jenderal Bintang 4 ini resmi pensiun sebagai perwira tinggi TNI pada tahun 2004 lalu, Tribuners. Dalam karirnya di TNI, Tiasno telah malang melintang menduduki sejumlah jabatan strategis. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Danton Dam 5 Jaya, kemudian juga terakhir ini juga sempat menduduki Wadan Yonif 201 Jaya Yuda dan juga Kasih 5 Brigif atau Jaya Yuda. Dan karir Tiasno makin moncer setelah ia didapuk menjadi Arsena Kasat pada tahun 1996. Pada 1998, Tiasno Sudarto diangkat sebagai Pangdam 4 Diponegoro. 1 tahun kemudian, ia dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kabis TNI. Tak berselang lama, Tiasno Sudarto diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai KSAD pada 1999 hingga tahun 2000 pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tiasno sendiri merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1970. Dan kini setelah ia menjadi pensiunan atau sudah purna jabatan, ia tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI dan kini mengusulkan untuk pemakzulan Gibran. Ini masih soal perkara polemik dari adanya pengajuan usulan atas pemakzulan terhadap Gibran, di mana ini ada salah satu sosok yang menjadi sorotan, yakni Fahrul Rozi, yang dulunya merupakan asisten Jokowi. Dan kini malah getol menyuarakan soal pencopotan Gibran. Sosok Fahrul Rozi, mantan anak buah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang kini mendesak proses pemakzulan atau impeachment dari Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden ini semakin menjadi sorotan. Fahrul Rozi sempat menjabat sebagai Menteri Agama era Jokowi pada periode 2019 hingga 2024. Ia menjadi orang tertua yang pernah dilantik sebagai menteri di Indonesia. Saat dilantik sebagai Menteri Agama, Fahrul Rozi ini berusia 72 tahun, Tribuners, dan namun Fahrul Rozi ini dicopot Jokowi dari jabatannya setelah 14 bulan memimpin Kementerian Agama. Ia digantikan oleh Yakut Khalil Komas yang dilantik pada 23 Desember 2020 hingga periode kepemimpinan Jokowi selesai. Kini Tribuners, Fahrul Rozi yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mendesak agar proses pemakzulan Gibran ini dapat dipercepat. Forum itu bahkan sudah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran itu tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga Ketua DPR Puan Maharani. Ada 4 purnawirawan TNI yang mendatangi surat itu, yakni yang pertama ada Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Rozi, kemudian Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, kemudian Jenderal TNI Tiasno Sudarto, dan juga Laksamana TNI Slamet Subianto. Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDIP yakni Bambang Wuryanto mengomentari soal surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, MPR akan menggelar rapat pimpinan. Rapim MPR itu digelar jika ada surat masuk dan dianggap penting untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan. Pernyataan itu disampaikan Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 Juni 2025. Adapun saat ini Bambang Pacul menekankan hingga kini belum ada kabar akan adanya rapim untuk menindaklanjuti surat tersebut. Pihaknya juga belum memastikan apakah surat itu sudah sampai ke meja pimpinan MPR atau belum. Politikus PDIP tersebut hanya mengatakan jadwal rapim untuk membahas tindak lanjut surat itu menjadi kewenangan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Gibran ke pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI. Hal itu dilakukan agar tuntutan pemakzulan Wapres Gibran segera diproses. Surat bertanggal 26 Mei 2025 tersebut ditandatangani 4 purnawirawan Jenderal TNI. Di antaranya Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membeberkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan, yakni menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai Wapres yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR dan MPR meminta segera memproses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Surat pemakzulan Gibran akan dibacakan dalam rapat paripurna. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR dari fraksi PDIP, Andreas Hugo, yang mengatakan surat Forum Purnawirawan TNI meminta pemakzulan Gibran akan dibacakan dalam rapat paripurna. Jika rapat itu dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut disetujui 2/3 peserta rapat, maka proses pemakzulan bisa dimulai. Hal itu pun sudah sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Namun jika rapat paripurna tidak dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut tidak disetujui 2/3 peserta rapat, maka proses pemakzulan tidak dimulai. Sementara saat ini DPR sedang menjalani masa reses sejak 28 Mei hingga 23 Juni 2025 mendatang. Diketahui Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menyurati DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan Gibran. Permintaan tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi menjadi salah satu yang ikut menandatangani pemakzulan tersebut. Lantas inilah sosok Fahrul Razi. Dikutip dari Kompas.com, Fahrul Razi merupakan Menteri Agama di era Joko Widodo. Pria kelahiran 26 Juli 1947 ini menempati berbagai posisi strategis di tubuh TNI, di antaranya Kepala Staf Umum TNI, Sekjen Dephankam, dan Wakil Panglima TNI. Ia juga dikenal sebagai pendiri Bravo 5, yakni kelompok relawan pendukung Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Setelah mengakhiri masa tugasnya di TNI, Fahrul Razi dipercaya mengisi sejumlah posisi penting di sektor sipil dan korporasi. Diketahui sebelumnya, surat pemakzulan ini ditandatangani 4 Jenderal Purnawirawan. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Surat ini dikirim ke DPR dan MPR pada Senin 2 Juni, namun tidak ada nama Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno dalam daftar perwakilan Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut. Forum Purnawirawan TNI mendesak MPR dan DPR segera memproses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo turut mengomentari desakan pemakzulan itu, yang menyebut proses pemakzulan Gibran tidaklah mudah. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Ganjar pada Rabu 4 Juni. Menurut Ganjar, pemakzulan Gibran tidak mudah lantaran mempertimbangkan kerjasama politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Gibran. Lantas Ganjar mempertanyakan apakah surat pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menunjukkan kesalahan dan pelanggaran sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Ganjar berpendapat Forum Purnawirawan TNI baru sekedar memberi pernyataan desakan pemakzulan Gibran, namun mereka tidak ikut melampirkan bukti. Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan posisi PDIP dalam tuntutan pemakzulan Gibran. Menurutnya, PDIP taat dan mengikuti konstitusi. Di satu sisi, DPR telah menerima surat pemakzulan tersebut, bahkan surat Forum Purnawirawan TNI meminta pemakzulan Gibran akan dibacakan dalam rapat paripurna.
Beredar isu yang menarasikan Ketum PDIP mengabaikan Wapres Gibran Rakabuming Raka, adapun momen itu disebut saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni. Menanggapi isu tersebut, pihak Istana buka suara. Dikutip dari Kompas.com, pihak Istana menduga isu tersebut hanya gosip belaka. Hal itu disampaikan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasfi pada Selasa 3 Juni. Hasan Nasfi pun mengklaim tidak ingin bergosip mengenai hal tersebut. Di satu sisi, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani justru menyebut pertemuan para tokoh penting di Hari Lahir Pancasila merupakan momen yang mengharukan. Terlebih saat Megawati dan Gibran saling berbincang serta bercanda. Muzani menceritakan saat Megawati duduk berhadapan dengan Gibran saat berada di holding room. Menurut Muzani, momen kebersamaan ini merupakan gambaran bagus untuk pemimpin bangsa yang duduk satu meja. Mereka saling bercanda, bersilaturahmi, dan mengobrol bersama. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespon soal surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Ia pun mengaku belum membaca surat pemakzulan Wakil Presiden yang dilayangkan ke DPR. Bahkan Dasko mengklaim surat tersebut masih berada di tangan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan langsung oleh Dasko di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 4 Juni 2025. Dasko mengaku datang ke DPR untuk menandatangani sejumlah surat dan sempat menanyakan soal surat dari Forum Purnawirawan TNI. Namun surat tersebut belum ia pegang dan dibaca. Pasalnya Sekretaris Jenderal DPR saat itu juga sedang tidak berada di gedung parlemen. Oleh karena itu, Dasko menegaskan dirinya belum bisa memberikan respon mendalam terkait surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat ke DPR dan MPR. Adapun isi surat itu untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI buka suara soal kelanjutan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengaku sudah menyurati DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permintaan itu sudah tertanggal dalam surat pada 26 Mei yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Terdapat 4 purnawirawan yang menandatangani, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin 2 Juni lalu. Ia menegaskan pihaknya meminta agar MPR dan DPR segera memproses pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga siap menghadiri rapat dengar pendapat umum jika DPR memanggil mereka. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut dan telah diteruskan ke pimpinan DPR RI. Indra menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Dalam surat yang dikirimkan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menerangkan bahwa usulan pemakzulan terhadap Gibran memiliki dasar konstitusional yang kuat. Mereka merujuk pada pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR nomor 11 tahun 1998, serta sejumlah ketentuan dalam UU tentang MK dan kekuatan kehakiman. Lewat surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyatakan bahwa Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum. Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika. Terlebih, pengalaman 2 tahun menjabat Wali Kota Solo dan latar belakang pendidikan Gibran juga diragukan. Purnawirawan TNI juga menyinggung kontroversi akun media sosial Fufu Fafa yang sempat marak diperbincangkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengangkat kembali dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang diduga melibatkan Gibran dan adiknya Kaisang Pangarep.
Atas dasar itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku. PDI Perjuangan hingga Partai Nasdem telah memberikan respon terkait langkah Forum Purnawirawan TNI yang mengirim surat kepada MPR dan DPR untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permintaan itu sudah tertanggal pada 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo Pareira mengapresiasi Forum Purnawirawan TNI yang mengirim surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran ke MPR dan DPR. Ia menilai langkah Purnawirawan TNI patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa. Andreas mengatakan surat pemakzulan Gibran itu akan dibacakan di rapat paripurna DPR sebagaimana prosedurnya sesuai dengan pasal 7A UUD 1945. Untuk pengambilan keputusannya, kata Andreas, apabila rapat paripurna itu dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir, maka tahapan pemakzulan sesuai pasal 7A UUD 1945 bisa dimulai. Setelah itu, DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak. Namun, jika di tahap awal rapat paripurna itu suratnya tidak disetujui, pemakzulan Gibran tidak akan dilanjutkan. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Nasdem DPR Ahmad Saroni menekankan bahwa proses untuk memakzulkan Gibran tidak semudah yang dibayangkan oleh sejumlah pihak. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu menyebut akan ada proses panjang yang harus dilalui untuk menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Gibran. Adapun pihak yang mendesak DPR untuk memakzulkan Gibran adalah Forum Purnawirawan TNI. Mereka telah melayangkan surat tuntutan kepada DPR, MPR, dan sudah diterimanya. Saroni mengatakan Forum Purnawirawan TNI atau pihak manapun boleh saja mengirim surat tuntutan kepada DPR. Akan tetapi dia mengingatkan bahwa sekjen DPR juga akan memilah untuk memprioritaskan mana surat yang bakal didahulukan. Ketua Badan Pengkajian MPR RI Andreas Hugo Pareira menanggapi surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI. Menurut Andreas, surat itu merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral para purnawirawan terhadap bangsa. Ia menyebut surat tersebut akan diproses sesuai prosedur konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan langsung oleh Andreas kepada wartawan pada Rabu 4 Juni 2025. Menurutnya surat itu akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR dan keputusan diambil dengan mekanisme quorum. Jika dihadiri dan disetujui oleh 2 atau 3 anggota DPR yang hadir, maka proses pemakzulan akan dimulai. DPR kemudian akan mengirimkan surat tersebut beserta pertimbangan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, MK akan memeriksa dan memutuskan apakah terjadi pelanggaran berat oleh Wakil Presiden Gibran. Namun jika syarat quorum dan persetujuan awal tidak terpenuhi, maka proses pemakzulan tidak bisa dilanjutkan. Lantas, Andreas menegaskan bahwa semua harus berjalan sesuai prosedur konstitusi, bukan tekanan politik. Ia pun mengapresiasi partisipasi publik yang tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi. Ini adalah 4 jenderal purnawirawan yang menandatangani surat dorongan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 4 jenderal yang menandatangani surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka ini telah dikirim begitu ya suratnya kepada DPR dan MPR dengan dorongan pemakzulan tersebut bernomor 003-FPP-TNI-V-2025. Dan seperti diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satria membenarkan surat tersebut telah dikirim ke MPR dan juga DPR. Dan surat itu ditandatangani oleh 4 purnawirawan
yakni antara lain Jenderal TNI Fahrul Razi, Marsikal TNI Hanafi Asnan, kemudian Jenderal TNI Tiasno Sudarto, dan juga Laksamana TNI Slamet Subianto. Yang cukup menarik Tribuners, yang sebelumnya juga cukup getol begitu ya, ini ikut mengajukan upaya pemakzulan Gibran, yakni Jenderal Purnawirawan TNI Trisutrisno, yang ternyata tidak ikut menandatangani dari surat yang dikirim ke DPR dan MPR. Yang menariknya, Trisutrisno malah kemarin muncul bertemu dengan Gibran secara langsung ya dalam upacara Hari Pancasila yang digelar di Jakarta. Dalam momen itu, tampak Trisutrisno hadir bersama Megawati dan secara langsung bertemu dengan Gibran dan juga Prabowo. Ternyata Trisutrisno tidak ikut begitu ya. Di awal memang Sutrisno ini salah satu yang sosok yang ikut mengusulkan untuk pemakzulan Gibran, dan akhirnya setelah benar-benar bergulir dan suratnya dikirim ke DPR dan MPR, ternyata beliau tidak ikut menandatangani dari surat yang diajukan oleh para purnawirawan dari TNI. Ada 4 jenderal TNI yang menandatangani surat pengajuan atau usulan dari pemakzulan Gibran. Salah satu sosok yang juga menjadi sorotan yakni Tiasno Sudarto. Jenderal Purnawirawan TNI yang menandatangani surat pemakzulan Gibran ini ternyata merupakan mantan KSAD Tribuners. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, menandatangani surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan Gibran dicopot dari posisi Wapres kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dalam surat usulan pemakzulan Gibran ini ada 4 jenderal purnawirawan TNI yang turut menandatanganinya, yakni Menteri Agama atau Menak periode 2019-2020 dan Wakil Panglima TNI periode 1999 hingga 2000, yakni Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi. Kemudian ada KSAD periode 1999 hingga 2000, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Kemudian KSAL periode 2005 hingga 2007, yakni Laksamana TNI Slamet Subianto. Dan juga KSAU periode 1998 hingga 2002, yakni Marsikal TNI Hanafi Asnan. Jadi ada KSAU, ada KSAL, dan juga ada KSAD. Nah, ini kita akan mengulas begitu ya sosok KSAD dari Purnawirawan Tiasno Sudarto ini, Tribuners. Dan Tiasno Sudarto dan kawan-kawan ini meminta DPR dan juga MPR untuk segera memproses pemakzulan terhadap Gibran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sosok Tiasno Sudarto adalah tokoh militer tanah air yang pernah mengemban jabatan sebagai KSAD pada periode 1999 hingga tahun 2000. Jenderal Bintang 4 ini resmi pensiun sebagai perwira tinggi TNI pada tahun 2004 lalu, Tribuners. Dalam karirnya di TNI, Tiasno telah malang melintang begitu ya, menduduki sejumlah jabatan strategis. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Danpom 5 Jaya, kemudian juga terakhir ini juga sempat menduduki Wadan Yonif 201 Jaya Yuda dan juga Kasih 5 Brigif atau Jaya Yuda. Dan karir Tiasno makin moncer setelah ia didapuk menjadi Arsena Kasat pada tahun 1996. Pada 1998, Tiasno Sudarto diangkat sebagai Pangdam 4 Diponegoro. 1 tahun kemudian, ia dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kabis TNI. Tak berselang lama, Tiasno Sudarto diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai KSAD pada 1999 hingga tahun 2000 pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tiasno sendiri merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1970. Dan kini setelah ia menjadi pensiunan begitu ya, atau sudah purna jabatan, ia tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI dan kini mengusulkan untuk pemakzulan Gibran. Ini masih soal perkara polemik dari adanya pengajuan begitu ya, usulan atas
pemakzulan terhadap Gibran, di mana ini ada salah satu sosok yang menjadi sorotan, yakni Fahrul Razi, yang dulunya merupakan asisten Jokowi, dan kini malah getol menyuarakan soal pencopotan Gibran. Sosok Fahrul Razi, mantan anak buah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang kini mendesak proses pemakzulan atau impeachment dari Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden ini semakin menjadi sorotan. Fahrul Razi sempat menjabat sebagai Menteri Agama era Jokowi pada periode 2019 hingga 2024. Ia menjadi orang tertua yang pernah dilantik sebagai menteri di Indonesia. Saat dilantik sebagai Menteri Agama, Fahrul Razi ini berusia 72 tahun Tribuners, dan namun Fahrul Razi ini dicopot Jokowi dari jabatannya setelah 14 bulan memimpin Kementerian Agama. Ia digantikan oleh Yakut Khalil Qomas yang dilantik pada 23 Desember 2020 hingga periode kepemimpinan Jokowi selesai. Kini Tribuners, Fahrul Razi yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mendesak agar proses pemakzulan Gibran ini dapat dipercepat. Forum itu bahkan sudah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adapun permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran itu tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga Ketua DPR Puan Maharani. Ada 4 purnawirawan TNI yang mendatangi surat itu, yakni yang pertama ada Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, kemudian Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, kemudian Jenderal TNI Tiasno Sudarto, dan juga Laksamana TNI Slamet Subianto. Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDIP yakni Bambang Wuryanto mengomentari soal surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, MPR akan menggelar rapat pimpinan. Rapim MPR itu digelar jika ada surat masuk dan dianggap penting untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan. Pernyataan itu disampaikan Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 4 Juni 2025. Adapun saat ini Bambang Pacul menekankan hingga kini belum ada kabar akan adanya rapim untuk menindaklanjuti surat tersebut. Pihaknya juga belum memastikan apakah surat itu sudah sampai ke meja pimpinan MPR atau belum. Politikus PDIP tersebut hanya mengatakan jadwal rapim untuk membahas tindak lanjut surat itu menjadi kewenangan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Gibran ke pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI. Hal itu dilakukan agar tuntutan pemakzulan Wapres Gibran segera diproses. Surat bertanggal 26 Mei 2025 tersebut ditandatangani 4 purnawirawan Jenderal TNI. Di antaranya Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membeberkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan, yakni menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai Wapres yang dinilai syarat pelanggaran hukum. Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR dan MPR meminta segera memproses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Surat pemakzulan Gibran akan dibacakan dalam rapat paripurna. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR dari fraksi PDIP, Andreas Hugo, yang mengatakan surat Forum Purnawirawan TNI meminta pemakzulan Gibran akan dibacakan dalam rapat paripurna. Jika rapat itu dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut disetujui 2/3 peserta rapat, maka proses pemakzulan bisa dimulai. Hal itu pun sudah sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.
Namun jika rapat paripurna tidak dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut tidak disetujui 2/3 peserta rapat, maka proses pemaksulan tidak dimulai. Sementara saat ini DPR sedang menjalani masa reses sejak 28 Mei hingga 23 Juni 2025 mendatang. Diketahui Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menyurati DPR dan MPR untuk segera memproses pemaksulan Gibran. Permintaan tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemaksulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi menjadi salah satu yang ikut menandatangani pemaksulan tersebut. Lantas inilah sosok Fahrul Razi. Dikutip dari Kompas.com, Fahrul Razi merupakan Menteri Agama di era Joko Widodo. Pria kelahiran 26 Juli 1947 ini menempati berbagai posisi strategis di tubuh TNI, diantaranya Kepala Staf Umum TNI, Sekjen Dephankam, dan Wakil Panglima TNI. Ia juga dikenal sebagai pendiri Bravo 5, yakni kelompok relawan pendukung Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Setelah mengakhiri masa tugasnya di TNI, Fahrul Razi dipercaya mengisi sejumlah posisi penting di sektor sipil dan korporasi. Diketahui sebelumnya surat pemaksulan ini ditandatangani 4 jenderal purnawirawan. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Surat ini dikirim ke DPR dan MPR pada Senin 2 Juni, namun tidak ada nama Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno dalam daftar perwakilan Purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut. Forum Purnawirawan TNI mendesak MPR dan DPR segera memproses pemaksulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo turut mengomentari desakan pemaksulan itu. Yang menyebut proses pemaksulan Gibran tidaklah mudah. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Ganjar pada Rabu 4 Juni. Menurut Ganjar, pemaksulan Gibran tidak mudah lantaran mempertimbangkan kerjasama politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Gibran. Lantas Ganjar mempertanyakan apakah surat pemaksulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menunjukkan kesalahan dan pelanggaran sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Ganjar berpendapat Forum Purnawirawan TNI baru sekedar memberi pernyataan desakan pemaksulan Gibran, namun mereka tidak ikut melampirkan bukti. Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan posisi PDIP dalam tuntutan pemaksulan Gibran. Menurutnya, PDIP taat dan mengikuti konstitusi. Di satu sisi, DPR telah menerima surat pemaksulan tersebut, bahkan surat Forum Purnawirawan TNI meminta pemaksulan Gibran akan dibacakan dalam rapat paripurna. Beredar isu yang menarasikan Ketum PDIP mengabaikan Wapres Gibran Rakabuming Raka, adapun momen itu disebut saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni. Menanggapi isu tersebut, pihak Istana buka suara. Dikutip dari Kompas.com, pihak Istana menduga isu tersebut hanya gosip belaka. Hal itu disampaikan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasfi pada Selasa 3 Juni. Hasan Nasfi pun mengklaim tidak ingin bergosip mengenai hal tersebut. Di satu sisi, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani justru menyebut pertemuan para tokoh penting di Hari Lahir Pancasila merupakan momen yang mengharukan. Terlebih saat Megawati dan Gibran saling berbincang serta bercanda. Muzani menceritakan saat Megawati duduk berhadapan dengan Gibran saat berada di holding room. Menurut Muzani, momen kebersamaan ini merupakan gambaran bagus untuk pemimpin bangsa yang duduk satu meja. Mereka saling bercanda, bersilaturahmi, dan mengobrol bersama. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespons soal surat pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Ia pun mengaku belum membaca surat pemaksulan Wakil Presiden yang dilayangkan ke DPR. Bahkan Dasko mengklaim surat tersebut masih berada di tangan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan langsung oleh Dasko di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 4 Juni 2025. Dasko mengaku datang ke DPR untuk menandatangani sejumlah surat dan sempat menanyakan soal surat dari Forum Purnawirawan TNI.
Namun surat tersebut belum ia pegang dan dibaca. Pasalnya Sekretaris Jenderal DPR saat itu juga sedang tidak berada di gedung parlemen. Oleh karena itu, Dasko menegaskan dirinya belum bisa memberikan respon mendalam terkait surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat ke DPR dan MPR. Adapun isi surat itu untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI buka suara soal kelanjutan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengaku sudah menyurati DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permintaan itu sudah tertanggal dalam surat pada 26 Mei yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Terdapat 4 purnawirawan yang menandatangani, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin 2 Juni lalu. Ia menegaskan pihaknya meminta agar MPR dan DPR segera memproses pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga siap menghadiri rapat dengar pendapat umum jika DPR memanggil mereka. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut dan telah diteruskan ke pimpinan DPR RI. Indra menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. Dalam surat yang dikirimkan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menerangkan bahwa usulan pemakzulan terhadap Gibran memiliki dasar konstitusional yang kuat. Mereka merujuk pada pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR nomor 11 tahun 1998, serta sejumlah ketentuan dalam UU tentang MK dan kekuatan kehakiman. Lewat surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyatakan bahwa Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum. Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika. Terlebih, pengalaman 2 tahun menjabat Wali Kota Solo dan latar belakang pendidikan Gibran juga diragukan. Purnawirawan TNI juga menyinggung kontroversi akun media sosial Fufu Fafa yang sempat marak diperbincangkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengangkat kembali dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang diduga melibatkan Gibran dan adiknya Kaisang Pangarep. Atas dasar itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku. PDI Perjuangan hingga Partai Nasdem telah memberikan respon terkait langkah Forum Purnawirawan TNI yang mengirim surat kepada MPR dan DPR untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permintaan itu sudah tertanggal pada 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo Pareira mengapresiasi Forum Purnawirawan TNI yang mengirim surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran ke MPR dan DPR. Ia menilai langkah Purnawirawan TNI patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa. Andreas mengatakan surat pemakzulan Gibran itu akan dibacakan di rapat paripurna DPR sebagaimana prosedurnya sesuai dengan pasal 7A UUD 1945. Untuk pengambilan keputusannya, kata Andreas, apabila rapat paripurna itu dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir, maka tahapan pemakzulan sesuai pasal 7A UUD 1945 bisa dimulai.
Setelah itu, DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi